Strategi apa yang kemudian pengawas pemilu memberikan edukasi terhadap bahaya laten money politik? Bahaya laten money politik yang kemudian kita kalkulasikan dalam pandangan yang lebih rasional. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan segenap rakyat turut serta dalam pemerintahan dengan perantara perwakilan-perwakilannya. Itu yang kita sebut dengan pemerintahan rakyat. Inti dari demokrasi terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis hingga saat ini masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Setiap warga negara pada dasarnya tidak ada pembedaan dalam sosial bernegara, kemudian hak dan kewajiban, kemudian dalam hal hukum semuanya sama, termasuk dalam hal berpolitik, hak untuk memberikan pendapat, kemudian hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Nah, dalam sistem pemerintahan miniatur yang paling bawah itu adalah desa, pemerintahan desa di mana masyarakat masih menjunjung tinggi sifat kekeluargaan, gotong royong, sehingga pemerintah pusat memiliki perhatian khusus terhadap pemerintahan desa yang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa juga diharapkan mempunyai paradigma baru bahwa perubahan baik ekonomi, pembangunan, dan kebijakan politik bukan hanya untuk kota, tapi pembangunan Indonesia juga harus dimulai dari desa. Apa yang masyarakat pedesaan sampaikan terkait dengan pemilu dan pilkada dalam penelitian ini. Nah, ini kita ingin coba menjelaskan terlebih dahulu. Pemilu atau pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah tidak dipisahkan oleh politik, karena pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia dari mulai pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota, serta pemilu legislatif secara langsung merupakan sebuah gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di negara kita. Meskipun demikian, proses demokrasi yang selama ini berjalan sepenuhnya menggambarkan masyarakat, khususnya untuk wilayah pedesaan, akan arti dari makna demokrasi itu sendiri. Hampir beberapa ungkapan dari hasil wawancara bahwa pemahaman masyarakat baik pedesaan maupun masyarakat kota memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari pihak lain yang berkuasa, termasuk di dalamnya dari pemerintahan eksekutif, dari mulai presiden sampai tingkat desa. Apa fenomena yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan pilkada ataupun pemilu? Di musim pemilu, masyarakat di wilayah kita, di wilayah pedesaan, sering mendengar kata-kata serangan pajar. Bahasa kerennya adalah money politik. Ini hanya sebagian warga saja yang memilih dengan hati nurani. Ini problem di negara demokrasi atau di negara kita. Ini hasil penelitian ya. Biasanya lebih banyak warga desa yang memilih baik itu presiden sampai ke tingkat bupati ataupun legislatif karena adanya serangan pajar dari paslon ataupun dari calon. Dan serangan pajar itu dirasa mereka paling banyak jumlahnya dan jenis cowok. Nah, mengenai serangan pajar atau sering disebut dengan money politik memang kerap terjadi di masa-masa saat ini. Ada paling tidak 3 penyebab dari hasil wawancara. Yang pertama, mungkin dikarenakan figur pemimpin yang diajukan dalam satu proses pesta demokrasi kurang berkenan di hati warga sebagai pemilih.
khususnya warga masyarakat desa. Berkenan itu apakah karena dia faktor kenal, dia tahu track recordnya, begitu ya. Kemudian dia tidak ingin untuk memilih. Yang kedua, pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi 5 tahunan ini yang tidak membawa dampak perubahan bagi kehidupan rakyat. Yang ketiga, pemilihan umum baik pilkada, pileg, dan pilpres tidak lagi dipandang warga desa sebagai suatu prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupan sehari-harinya. Dan faktor penyebab rendahnya partisipasi politik dalam setiap momentum pemilu ataupun pilkada karena adanya pemahaman bahwa memilih adalah suatu hak bukan kewajiban. Ini yang disampaikan oleh sekretaris desa ya. Dia mengatakan bahwa karena memilih bukan sebuah hak, maka bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan karena tidak ada konsekuensi hukum dan moral politik bagi yang tidak memilih. Yang pertama. Yang kedua, sebab bagi warga desa terlibatnya mereka dalam rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi prioritas sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik. Kemudian kepala desanya mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa mempersalahkan orang mengapa tidak menggunakan hak politik, karena memilih bukan suatu kewajiban dan ada hal yang lebih penting seperti rutinitas ekonomi yang harus masyarakat desa jalani, bukan berpolitik. Yang kemudian tingkat partisipatif politik masyarakat ternyata dipengaruhi oleh praktik politik uang menjelang pemilu atau pilkada. Terjadinya politik uang dikarenakan saat ini masyarakat mulai dipengaruhi oleh pemikiran yang rasional dalam memandang partisipatif atau partisipasi politik. Ini itu hasil wawancara ya dengan stakeholder. Hasil penelitian ada yang menarik dari rasionalisasi atau rasional para pemilih. Apa yang dimaksud dengan rasional para pemilih? Jadi hasil penelitian tersebut terbukti bahwa masyarakat memiliki pemikiran yang sangat rasional dalam pemilu. Dorongan uang dalam pemilu atau pilkada yang selama ini tidak terlaksana menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat. Yang kedua, sosialisasi dalam hal ini penyelenggara untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik, namun ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal, termasuk pengawasan partisipatif. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan makhluk rasional itu? Ini Saiful Mujani mengatakan begini, sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakannya. Jadi hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin. Apa hubungannya dengan pemilu? Antara rasional masyarakat muncul ketika mereka berpikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilih. Padahal di sisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam pemilu. Ongkos dalam hal ini pasti tenaga, waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya transportasi menuju TPS. Jadi masyarakat mulai berpikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Tadi Saiful Mujani ya tentang makhluk rasional. Ini yang kedua, teori James S. Coleman. Jadi praktik manipolitik dalam pemilu dapat dilihat dari pandangan teori pilihan rasional. Coleman menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Ada dua unsur yang terlibat dalam hal ini, yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seorang untuk berpartisipatif dalam politik. Ada kaitan antara aktor dan sumber daya dalam hubungan dengan politik uang dalam pemilu. Pertama, rasionalitas masyarakat ternyata telah memberikan pengaruh pada mereka untuk menentukan apakah mereka ikut memilih atau tidak. Yang kedua, uang dianggap sebagai sebuah keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan
ketika mereka sudah berkorban waktu, tenaga, dan menggunakan hak pilihannya ke TPS. Itu teori Coleman. Yang ketiga, teori Anthony Downs. Pendapat Anthony memberikan bahwa mengenai adanya keterkaitan antara pemilihan umum atau pilkada dengan teori pilihan rasional. Kehidupan politik saat ini tidak hanya murni dipengaruhi oleh kepentingan politik, namun sudah lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi di dalam. Lantas apa yang kemudian menjadi kesadaran masyarakat? Strategi apa yang kemudian kita, pengawas pemilu, memberikan edukasi terhadap bahaya laten money politik? Bahaya laten money politik yang kemudian kita kalkulasikan dalam pandangan yang lebih rasional. Semisal bahwa kesadaran politik masyarakat kita bangkitkan. Apa yang kemudian menjadi kesadaran politik masyarakat kita bangkitkan? Yang pertama, bahwa nilai yang diberikan oleh aktor tadi, baik bentuk uang ataupun barang, tidak sebanding dengan hak konstitusi, hak pilihannya. Misal, uang 50.000 yang didapatkan oleh pemilih itu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Bahwa politik itu mengatur semua lini kehidupan, bahwa kebijakan politik itu mempengaruhi semua lini kehidupan.